Saya mau tanya, ibu-ibu sehat atau sakit hatinya? Sehat atau sakit? Cepatnya sehat. Sebelum ibu tahu sakit, ibu kesimpulan sehat sakit, ibu harus tahu dulu apa saja jenis-jenis penyakit hati. Ini penting. Kenapa? Karena dia akan menentukan keselamatan kita dunia, bukan cuma di dunia, sampai di akhirat. Kok bisa Ustaz? Contoh, di akhirat nanti tidak ada orang masuk neraka gara-gara penyakit jasmani. Kenapa masuk neraka? Butil. Tidak ada. Kenapa masuk neraka? Serangan jantung. Tidak ada. Kenapa masuk neraka? Asam urat. Tidak ada. Kenapa masuk neraka? Sombong. Kenapa masuk neraka? Dengki. Kenapa masuk neraka? Hasud. Itu penyebabnya semua, dan itu penyakit hati. Maka kali ini saya akan memberikan jenis-jenis penyakit hati. Setelah itu cocokkan dengan dirinya ibu. 1, 2, 3, 4, ini saya kena. Setelah itu obati. Gimana cara mengobatinya? Inilah kaitannya dengan kehadiran kita, zikir. Satu, mari kita lihat. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya'ul Ulumuddin, itu dijelaskan berapa jenis penyakit hati. Tapi saya tidak akan jelaskan semuanya pada malam ini. Lebih 60. Siap dengar 60 itu, Bu? Siap? Saya yang tidak siap. Kalian orang Islam, kau salawat kepada nabimu dengan sebaik-baik salawat. Tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah sakit. Lalu Allah perintah kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kau turun panggil 3 malaikat bersamamu, Mikail, Israil, Israfil. Kau turun ke Madinah, jemput kekasihku Muhammad, cabut nyawanya, dengan catatan tanya dulu. Kalau dia mau cabut nyawanya. Kalau tidak mau, tunda sampai mau. Turun malaikat Israel, Mikail, Israfil, Jibril. 4 malaikat turun. Langit pertama, langit ke-7 mereka masih berempat. Langit ke-6 masih berempat. Langit pertama Jibril berkata, Israel, mohon maaf, kamu yang turun, saya tidak bertugas hari ini. Saya tunggu kau di langit pertama. Israel berkata, tapi kan kau yang selama ini ketemu sama Muhammad. Kau turunlah temani saya kan tidak bertugas. Turun. Begitu ketuk pintu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Fatimah buka pintu. Tidak ada orang, Abah. Ada di sampingku. Ternyata sudah malaikat, sudah ini. Lalu malaikat Israel berkata, ya Muhammad, hari ini saya diperintah Allah untuk mencabut nyawamu. Bagaimana menurutmu? Bayangkan, ditanya dulu. Kira-kira kalau Pak Gubernur ditanya hari ini, Pak Gubernur, saya diperintah Allah untuk cabut nyawamu malam ini. Bagaimana menurutmu? Saya tahu jawabannya. Saya pasti tahu jawabannya. Apa jawabannya? Tunggu dulu, saya mau jadi gubernur. Saya lihat-lihat ini foto, kayaknya paket ini, kayaknya akan datang ini. Gubernur dengan sekda, cocok-cocok juga dari paket. Soalnya ditanya, tapi apa kata Nabi? Ya malaikat, kalau hari ini saya harus dicabut nyawaku, saya siap. Mana Jibril? Mana Jibril? Malaikat pencabut nyawa berkata, Jibril menunggu di atas langit. Panggil dulu, ada perkara yang saya mau tanyakan. Turun, dipanggil malaikat, naik malaikat pencabut nyawa. Jibril,
kau dicari temanmu. Saya bilang memang kau ikut kau sekali bicaramu. Itu dalam kitab tidak begitu. Ini supaya ibu tahan dengar ceramah. Turun malaikat, tanya sama Nabi, ya Jibril, kalau hari ini saya harus menghadap kepadamu, kepada Allah, kalau hari ini saya harus dicabut nyawaku, tolong kasih saya berita gembira. Lalu malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, seluruh malaikat yang pernah Allah ciptakan ngantri menunggu rohmu. Bayangkan, baris menunggu rohmu. Apalagi Jibril, ya Muhammad, kalau ada dosa dan kesalahan yang pernah kau lakukan, saya mendapat informasi Allah telah mengampuni semua dosa-dosamu kalau ada. Alhamdulillah, baik. Apalagi Jibril, ya Muhammad, meskipun engkau Nabi paling terakhir, meskipun Nabi paling bontot, tapi Allah jelaskan haram seluruh Nabi dan Rasul sebelummu, mulai dari Adam sampai Isa alaihissalam, haram masuk surga sebelum engkau lebih dulu sudah ada di dalam surga. Engkau masuk di dalam pertama. Alhamdulillah. Tapi ya Jibril, itu kan saya. Saya tidak pusing soalku. Saya tidak cemaskan diriku. Yang aku cemaskan umatku yang ada. Tolong kasih saya berita bagaimana kabar umatku ketika saya meninggal. Saya tidak cemas soal diriku. Saya tidak cemas soal keluargaku. Yang aku cemasku umatku di Kepulauan Riau. Kata Jibril, baiklah kalau begitu saya naik dulu tanya sama yang maha pencipta. Naik Jibril, muncul lagi depannya Nabi. Jibril kalau muncul di depan Nabi seperti itu iklan yang ada di televisi, langsung muncul. Mani biro, seperti itu langsung muncul. Nabi bertanya, apa beritanya? Ya Muhammad, saya dapat berita gembira dari Allah. Meskipun umatmu sudah tidak berada di kalian, meskipun engkau sudah tidak berada di Kepri, meskipun engkau sudah tidak berada di Tanjung Pinang, selama umatmu berpegang kepada dua hal, Quran Sunnah, aman mereka. Selama mereka berpegang kepada Quran dan Sunnah, meskipun engkau tidak di tengah-tengah mereka, mereka akan tenang sampai akhir. Nabi berkata, baiklah kalau begitu, saya sudah tenang. Jibril, saya ikhlas, siap menghadapi Allah, menghadap Allah. Sudah, maju malaikat pencabut nyawa, mundur Jibril. Mulailah dieksekusi Nabi, dicabut nyawanya, meninggalkan telapak kaki, naik ke betis, menggigil Rasulullah sampai ke paha beliau, sampai ke perut beliau, keluar keringat biji-biji, keluar keringat Nabi di pelipisnya, keluar dari daginya. Nabi kemudian bercecer keringatnya. Jibril membelakang Jibril. Lalu Nabi melihat, wahai Jibril, kenapa kau membelakangi saya? Kenapa kau palingkan wajahmu? Apa kau jijik melihat saya? Apa kau jijik melihat wajahku? Tidak ya Muhammad, saya tidak sampai mati. Tidak tega saya melihat engkau menghadapi sakaratul maut. Cabut keluar sampai di tenggorokan. Lalu Nabi memesan 3 hal. 1, jaga salat kalian, jaga salat kalian, jaga salat kalian. Tidak, Nabi katakan jaga mobil dinasmu, jaga rumah dinasmu, jaga mobilmu, jaga jabatanmu, jaga hartamu, jaga kebunmu, jaga depositomu. Tidak. Nabi menjelaskan, sholat, jaga sholat kalian. Yang kedua Nabi pesankan, perempuan, jaga perempuan kalian. Nabi tidak mengatakan jaga laki-laki kalian, jaga cowok-cowok kalian. Yang Nabi pesankan, jaga perempuan kalian. Kenapa? Karena perempuan memang paling gampang masuk neraka. Apa sebabnya? Kata Nabi 2. 1, tidak mampu menjaga mulutnya. Dan yang kedua, tidak mampu mensyukuri kehadiran suaminya. Lalu Nabi pesan yang ketiga, begitu sampai ke kerongkongan, sampai ke bibir Nabi, jenazah roh Nabi yang
keluar yang paling bontot, yang paling terakhir, Nabi mengucapkan tidak satupun umat, tidak satupun keluarganya yang disebut. Nabi tidak mengatakan Hasan, Husain, cucu beliau. Nabi tidak menyebut satupun istri beliau, tidak mengatakan Khadijah, Aisyah, tidak. Beliau tidak menyebut anaknya, tidak. Yang disebut Nabi ujung-ujung hidup beliau, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Begitu cintanya Nabi kepada kita. Sampai penghujung hidupnya, beliau masih mencemaskan kita ini. Lalu bagaimana cinta kita kepada Nabi? Bagaimana cinta kita kepada Nabi? Diperintah saja solawat kita malas. Solawatnya tidak ikhlas. Dia solawat tapi tidak ikhlas. Muhammad sallallahu. Artinya itu bos. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, saya dari Makassar bawa mobil pulang kampung ke Pindrang, 200 km lebih, banyak tikungan. Sepanjang jalan yang gas rem kaki, yang nyetir tangan, yang melihat perjalanan dan rambu-rambu lintas mata, yang berpikir sepanjang jalan otak. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Tidak ada tertulis otak-otak. Padahal otak yang berpikir. Iya toh? Di kantornya Pak Gubernur. Pak Gubernur panggil Sekda. Pak Sekda, ini ada pengumuman penting. Pak Sekda menindaklanjuti, mengkonsep pengumuman itu dengan berpikir otak, yang menulis tangan, yang melihat salah benar mata. Tapi begitu announcer diumumkan, apa yang dibaca announcer? Perhatian, perhatian. Tidak diucapkan berotakan, berotakan. Padahal otak yang berpikir, berarti yang menentukan memang adalah hati, bukan otak. Itulah sebabnya Nabi menjelaskan, dalam dirimu terdapat segumpal daging. Apabila segumpal darah itu sakit, maka sakitlah seluruh anggota tubuhmu. Tapi apabila segumpal darah itu sehat, maka sehatlah seluruh tubuhmu. Nabi berkata itu. Lalu sahabat bertanya, apa gerangan segumpal daging itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, dialah qalb, hati. Berarti kepulauan beliau, kalau mau maju, yang menentukan bukan otaknya, yang menentukan hati. Kalau ASN mau bekerja dengan baik di kantor, maka pejabat-pejabat, para pimpinan, yang pertama dia harus perbaiki hati. Kalau hatinya sehat, tutur katanya lembut. Kalau hatinya sehat, pekerjaannya baik. Kalau hatinya sehat, tidak merugikan teman. Kalau hatinya sehat, kerjanya profesional. Sebaliknya, kalau hatinya sakit, tutur katanya tidak enak didengar. Hatinya sakit, tingkah lakunya merugikan temannya. Hatinya sakit, maka pekerjaannya sekedarnya saja. Kenapa? Karena memang hati yang sangat menentukan. Oleh karena itu, hadiah ulang tahun kita Provinsi Kepulauan Riau pada kali ini, saya akan memberikan oleh-oleh penyakit hati yang perlu Bapak Ibu tahu. Saya mau tanya, ibu-ibu sehat atau sakit hatinya? Sehat atau sakit? Cepatnya sih. Sebelum ibu tahu sakit, ibu kesimpulan sehat sakit, ibu harus tahu dulu apa saja jenis-jenis penyakit hati. Ini penting. Kenapa? Karena dia akan menentukan keselamatan kita dunia, bukan cuma di dunia, sampai di akhirat. Kok bisa Ustadz? Contoh, di akhirat nanti tidak ada orang masuk neraka gara-gara penyakit jasmani.
Kenapa masuk neraka? Butil. Gak ada. Kenapa masuk neraka? Serangan jantung. Gak ada. Kenapa masuk neraka? Asam urat. Gak ada. Kenapa masuk neraka? Sombong. Kenapa masuk neraka? Dengki. Kenapa masuk neraka? Hasud. Itu penyebabnya semua, dan itu penyakit hati. Maka kali ini saya akan memberikan jenis-jenis penyakit hati. Setelah itu cocokkan dengan dirinya ibu. 1, 2, 3, 4, ini saya kenal. Setelah itu obati. Gimana cara mengobatinya? Inilah kaitannya dengan kehadiran kita, zikir. Satu, mari kita lihat. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya'ul Ulumuddin, itu dijelaskan berapa jenis penyakit hati. Tapi saya tidak akan jelaskan semuanya pada malam ini. Lebih 60. Siap dengar 60 itu, Bu? Siap? Saya tidak siap. Maka saya jelaskan saja yang paling banyak fenomenanya saya lihat. Satu, penyakit hati yang paling banyak diidap umat Islam. Satu, al-mutakhawilu bis-shalat, menganggap enteng sholat. Ini yang paling banyak orang Islam. Apa yang dimaksud menganggap enteng sholat? Mereka sudah tahu sholat 5 waktu itu wajib. Mereka sadar bahwa meninggalkan sholat itu dosa. Tapi anehnya dia tidak sholat dan seolah-olah tidak ada dosanya. Ini yang paling banyak. Coba lihat. Dia takut berzina. Takut betul ngambil sandalnya orang. Takut betul dia mencuri. Tapi ketika dia tidak sholat 5 kali sehari semalam, anehnya dia merasa tidak ada dosanya. Padahal itu puncak dosa. Saya kasih contoh. Ada orang bilang duitnya 1 juta. Pusing, stres. 3 hari, mana saya simpan ini? Gimana kok bisa hilang uangku? Nggak bisa tidur, sholat pun masih diingat. Gimana saya simpan itu? Ketemu Pak Gubernur. Kenapa kau kayak stres? Maaf Pak Gub, bilang duit saya 1 juta, nggak tahu di mana. Nggak usah kau bingung. Nih, saya kasih kau gantinya. 1 juta. Sudah diganti tambah stres. Kenapa dia bilang? Coba tidak gila duitku 1 juta, sudah 2 juta sekarang. Inilah manusia. Dia pikir 3 hari, digantikan malah tambah sakit hatinya. Itulah manusia. Sementara ketika dia tidak sholat subuh, bangun, terlambat sholat sehingga tidak sholat subuh, dia merasa tidak ada dosanya sama sekali. Ini paling banyak. Maka jangan heran kalau Bapak Ibu tinggalkan Jawa, tinggalkan Sulawesi, tinggalkan Irian, datang ke Kepulauan Riau, bekerja di sini, cari nafkah sudah 12 tahun, bekerja sudah 20 tahun, tidak bisa punya rumah. Kenapa? Sholatmu ku anggap remeh. Sudah nikah 12 tahun, rasa-rasanya hanya pengantin baru dia bahagia. Hari ini bertengkar, besok damai, lusa bertengkar lagi, damai lagi, bertengkar lagi. Tiap hari dia rasakan itu. Jangan heran karena sebabnya sholatmu ku anggap remeh itu Bapak. Tidak ada kebahagiaan bagi mereka yang tidak sholat. Tidak ada. Tidak ada kesempurnaan hidup bagi mereka yang melalaikan sholatnya. Apa biasa alasannya orang tidak sholat? Kau bilang ini yang malas sholat. Apa alasanmu? Kau ngomong, saya tangkis malam ini. Kita debat. Bilang kau, apa? Apa? Bilang kau. Ustaz, dia tinggi pangkatnya Ustaz, pejabat, kepala dinas. Tidak sholat. Demi Allah, ada yang kalah jabatannya Rasulullah. Rasulullah itu penghulu para nabi. Ketika Rasulullah menguasai Islam di Madinah, beliau kepala negara, bukan satu negara, tapi beberapa negara-negara taklukan Islam pada saat itu. Bapak baru kepala dinas, tidak sholat, red, beleng-beleng. Tahu beleng-beleng?
Dongo. Tahu dongo? Nah, itu yang tidak sholat. Saya sariawan, kok sholat dalam keadaan sariawan? Allah. Allah tahu kau lagi sakit. Apa lagi? Saya nelayan Ustaz di tengah laut, kau sholat di perahumu. Saya lagi nangkap ikan, dia kau sholat di atas perahu. Gimana caranya? Perahuku kecil. Ya sudah, kau duduk saja. Allah tahu kau lagi tangkap ikan. Tapi saya tidak lihat kiblatnya Ustaz. Kau lihat di mana matahari terbenam itu kiblat. Nah, sudah kau sholat. Allah Akbar. Tiba-tiba perahumu goyang. Ada juga goyang. Apa lagi? Apa lagi? Saya sopir Ustaz, sopir angkutan dari Tanjung Pinang ke Karimun. Terserah. Bawa mobil Ustaz. Namanya musafir. Syaratnya musafir 83 km. Kalau Bapak Ibu melakukan perjalanan jauh, kilometernya 83 lebih, maka Ibu boleh menjamak sholatnya. Bukan PP, satu kali jalan. 81, belum, tambahin lagi 2 kilo. Kalau jalan lagi 2 kilo, baru musafir. Saya sopir angkot Ustaz, kok sholat? Saya dalam perjalanan Ustaz, masuk waktu, sopirnya tidak mau singgah. Tidak mungkin sopir, Pak, kasih singgah saya sholat. Biar dia tidak sholat, pasti dikasih singgah penumpangnya. Pak, saya mau sholat, pasti dikasih singgah. Biasanya dia suruh kita enggak singgah kalau kita mau mencret. Saya pernah alami dulu waktu saya sekolah di Makassar. Pulang kampung dah saya, ada kawan saya, Pak sopir, kasih singgah dulu, saya mau sekali buang air besar. Pak sopir santai balik ke belakang, perasaanmu saja itu. Tidak serius, cuma perasaanmu itu. Wah, wow, satu mobil. Ternyata dia datang, bau satu mobil, balik di sopir, kau buang air ya? Alah, perasaanmu aja itu. Apalagi cakap Ustaz, selebriti, bintang film, gagah, jadi tidak sholat. Ada yang kalah gaya Nabi Yusuf. Ada yang kalah gaya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam manusia paling gagah sepanjang dunia. Allah ciptakan kegagahan di dunia 100. Khusus Nabi Yusuf 70% khusus Nabi Yusuf. 70%. 29 untuk Nabi yang lain. 29 diambil Nabi Adam, Nabi Muhammad, Nabi Idris, diambil itu yang 29. Yang 1% inilah yang kita bagi-bagi manusia biasa. Dia ambil Mirano Karno, Umay Rama, Elvi Sukesi, Das Atlatif, Pak Gubernur. Coba tinggal berapa persen kita dapat. Bayangkan bagaimana gagahnya Nabi Yusuf sendiri 70%. Pantas ketika Yusuf alaihissalam disuruh lewat di atas panggung, ibu-ibu ngiris bawang. Bu, iris bawang. Dia iris bawang lewat Nabi Yusuf. Ibu-ibu bilang, ini bukan manusia, ini malaikat. Dia tidak sadar, dia iris jari-jarinya itu. Begitu terpesonanya dengan wajahnya Nabi Yusuf. Bisa ibu kira-kira ada laki-laki membuat ibu terpesona sampai ngiris tangan dah? Jangankan ngiris tangan, bau ketek aja lewat darah. Coba. Yusuf alaihissalam cakep tetap beribadah kepada Allah. Saya sakit Ustaz, ada yang kalah sakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Ayub alaihissalam seluruh anggota tubuhnya dimakan oleh ulat.
melenting-lenting ulat dari pahanya, dari pipinya, hati dan lidahnya saja tidak dimakan oleh ulat. Tapi Yusuf Ayyub alaihissalam tetap beribadah kepada Allah. Apa lagi? Hah? Bilang aku apa? Tidak ada kecuali malas. Saya sakit Ustaz, ya kau salat sakit.